Di dalam surah Al-An'am ayat 56 bahwa Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menyampaikan ketika ada pertanyaan, apakah engkau pernah sebelumnya, masa lalu engkau, masa silam engkau, pernah engkau menyembah selain Allah? Ditegaskan, aku dilarang, aku tercegah, aku terjaga daripada menyembah selain Allah. Apakah itu hanya saat engkau setelah menjadi rasul untuk menyampaikannya? Iya. Menyampaikan bahwa rasul itu tidak pernah menyembah daripada sembahan selain Allah. Tetapi pada saat beliau masih kecil, mulai beliau ketek dan beliau tidak pernah menyembah seperti sembahan orang jahiliyah itu namanya Lata, Uzza, Manat. Nado tuh. Jadi nado pakai potong patung nama tagak-tagak dan itu nado pernah beliau sembah. Berarti dia sebagai umat beliau jangan sampai ternoda pula diri awak, hidup awak, perbuatan awak ada menyembah selain Allah. Pertama kali mengaji tentang penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi ada beberapa konsep di ayat tadi. Pertama adalah Allah menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia adalah makhluk. Makhluk itu artinya adalah yang diciptakan, yang diadakan. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Penciptaan manusia, penciptaan jin, penciptaan makhluk di dalam kajian-kajian tauhid seperti disebutkan di dalam kitab Dasuki, ketika awak mengaji tentang hukum akli, hukum akal, ada tiga hal. Ada wajib disebut dengan wujud, ada ihalah atau mustahil, kemudian ada namanya jaiz. Mana wajib? Nan wajib itu adalah wajib adanya Allah. Apa yang mustahil? Mustahil tidak adanya Allah. Karena dalil secara syariat untuk meningkatkan pemahaman saja dulu, adanya makhluk itu adalah menjadi tanda, menjadi dalil penunjuk bahwa adanya yang mengadakan. Jadi namanya makhluk, kita manusia melekat kewajiban ibadah. Jadi ibadah sendiri itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh si abid. Satu abid kita manusia sebagai makhluk, lalu kemudian melekatlah kewajiban dari makhluk sebagai abid. Abid ko baswawa adalah orang yang beribadah atau orang yang menyembah. Siapa yang disembah adalah Allah. Ma'bud yang disembah itu adalah Allah. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah. Dan sampai beko adolo beribadah tetapi yang disembah bukannya Allah. Allah bukan sebatas nama. Dan sampai beko yang disembah itu nama. Kalau nama itu ada alif lam ha. Kalau beko namanya disebut tempel, namun ada namanya kan ada pakai tempel di muka apa nama muka mirab pak. Itu di muka mirab Allah. Asal sembah tu Allah nan tertulis baik. Kalau menyembah tulisan Allah nan tertulis di dinding tu, itu tu hati-hati telah salah tu.
Kalau nan tertempel di dinding lo nan disembah berarti itu benda. Benda berarti adalah muhaddas. Berarti baru. Kalau baru berarti barang yang diaduan namanya. Barang bobo-boe. Mongko hati-hati menempel-nempelan di muka mihrab itu arah ke kiblat. Seolah-olah beko nambah sembah tu gambar Allah tu. Tu sama dia teka pakung itu. Jadi berhala lah gitu. Jadi tidak begitu. Dan sampai itu hati-hati karena memang kenal waknan wak sembah tu siapa. Coba cara mengenali. Mangko cara mengenali yang wak sembah tu sendiri itu adalah wak mengenali, mulailah dulu dari mengenali diri awak. Baca wak. Ini balik-balik antara abid dan dengan ma'bud. Dibaca dalam kaji pahamnya al-abid wal ma'bud wahid. Jadi karena bagaimana awak mencaliak tentang diri awak sendiri, apa awak memposisikan diri awak, apakah diri awak seolah-olah diri awak konan berpuasa nan tagak berdiri batu wala tagak kok ini nan rukuk sujud. Kalau contoh awak dalam sholat, kalau secara syariatnya di dalam kitab fikih dibaca definisi sholat secara syar'i di dalam kitab I'anatul Talibin adalah aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan itu disebut dengan aqwal. Qauli, jadi ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut awak. Maksusatun, yang tersendiri, yang terkhusus. Alai wa af'alun, adu fi'ir, perbuatan-perbuatan gerak-geri. Berarti adu di dalamnya itu adalah gerak-geri. Kemudian ada bacaan-bacaan. Disebutkan itu adalah maksusatun. Maksusatun itu berarti lah terkhusus, lah tersendiri, lah ditentukan. Dari mana mulai itu? Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Rentangnya mulai dari mana? Mulai dari takbiratul ihram sampai dibacakan salam. Itu nan sholat menurut syariat, menurut syarat. Itu disebut dengan rukun 3 balik. Di dalamnya itu ada rukun kauli, ada fi'li, ditambah jelai adalah rukun zikri. Jadi ada yang sifatnya ingatan. Ingatan itu indah basuharu, indah bahuruf. Atau indah basuharu, indah bahuruf. Itu adalah mulai dari niat. Jadi niat secara hakikat itu tidak ada yang dilafazkan. Niat itu sendiri adalah di hati awak. Lalu kemudian tertib, kata yang tertib itu dimasukkan di dalam rangkaian rukun 3 balik atau rukun qauli. Atau qauli itu nama baca. Mulai dari baca Allahu Akbar wa baca takbiratul ihram. Berarti kan sesuatu yang wak sebut minimal itu tadanga dek talingu awak. Kalau yang namanya perkataan atau ucapan berarti inyo ada bahuruf, ada basuharu. Tapi kalau yang membaca takbir tidak ada suara terdengar, tidak ada bunyi huruf tidak berbunyi dah. Itu tidak perkataan betul, itu tidak ucapan betul. Contohnya kalau nama ucapan ko supaya nyoba suara keluar hurufnya tentu mengari bibir, ya tidak. Jadi mengari bibir, terbuka bibir itu. Tapi kalau nyo mengambil nyujai mendamin tidak ada mengari bibir.
mengambilnya dari awalnya, berarti itu namanya tidak ada rukun kauliyah, tidak terpenuhi akwalnya. Itulah. Kemudian yang gerak-geri, ayo menggali dari tagak, kemudian ruku, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, kemudian duduk tahiyat, kan duduk namanya itu. Ba'alonan ruku ba'alonan sujud ba'alonan tagak itu adalah masuk ke dalam rukun fi'iyah namanya. Fi'iyah. Nah, jadi itu adalah bagian dari rangkaian sholat awak, ibadah awak dalam bentuk syariat. Ketentuannya seperti itu. Tetapi lebih dalam dari itu, bagaimana awak beribadah menyembah Allah, menghambakan diri. Menghambakan diriku berarti awak, diri awak tu memang tidak ada yang bisa awak banggaan. Di situ nampak penyadaran bahwa ketiadaan diri awak, ketidakberdayaan awak, menyerah awak kepada yang maha kuasa, yang maha mengadakan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, tolong sampaikan, sebutkan kepada umat yang sosok diri Nabi Muhammad itu sendiri tidak pernah punya riwayat menyembah selain dari Allah. Barasyah bana. Jadi pemimpin itu, pemimpin terbaik itu memang dari kene itulah terjaga. Lah tapaliaro. Memang dirancang desainnya seperti itu. Dipersiapkan. Artinya awak memang dari kecil anak-anak awak nama kecurang kan istilah itu. Nama anak kamu jadi itu dari kecil itu lah tandui kue. Nama nangka jadi manci dari kene itulah nampai kue. Nah, jadi lado tando itu contoh Jadi contoh kok jadi semua artinya tando-tandonya itu ada. Jadi awak dari kene ini kan saya lihat awak. Anak dari kene kok lado tando kadang bisa berpotensi begini begitu dan segala macamnya kalau dibimbing dan diarahkan. Jadi Nabi Muhammad itu dibimbing, diarahkan, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dah ada keneknya dah dua lah di balahan, dah do jejuk kurang pun ada. Memanglah sekian kali ibadah sampai puncak ibadah pada saat Isra Mi'raj. Jadi sehingga pengasuh Nabi Muhammad dia Halimah Sadiahnya menggigih sendiri ketika Nabi Muhammad kata lah ibadah dan dua. Jadi makanya terjaga, memang dijaga lahir dan batin. Memang dipersiapkan untuk itu. Begitu. Olah do kasadonyo nanawa kola ditetapkan takdir awak kasadoe. Jadi kasadoe lah ado catatan di luah mahfuz. Tapi awak nak tahu, awak nak tahu. Sadonyo lah ditetapkan lah do kadarnya lah do ketentuannya, dan semuanya tu masih misterius. Tak tahu awak. Nanawa tugas awak adalah bahwa melakukan apa yang Allah perintahkan. Dikaji secara mendalam, kasadonyo adalah lah ditetapkan bahwa kalau menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah dituduh dalam paham kajian nanawa ko samo juwayang. Jumpamu wayang kok bukan paham Jabariyah. Juwayang itu bahwa wayang itu sadwe lah ditentukan oleh dalang. Jo mengecek-ngecek kan ada ya dari anu tu wayang tu ngecek. Nah mengecek tu dalang itu tadi gerak-geri ditentukan. Kalau dibaca kaji pahamnya di situlah
La ilaha illallah. Itu sebenarnya hakikat la ilaha illallah. Tak ada awak nak berpuasa, tak ada awak berkandak, tak ada awak nak mengecek, tak ada awak nak berilmu, tak ada awak nak melihat, tak ada awak nak mendengar, tak ada awak nak hayat, tak ada Allah yang dipanggaan awak. Kecuali hanya Allah. Arti batu man arafa nafsahu bi adami faqad arafa rabbuhu bi wujudihi. Dikenali diri awak dengan ketiadaan diri awak. Ketiadaan diri awak tu ba nan diri awak pun nak ada ci Allah edo, tak ada nak kali panggaan awak. Tak ada awak nak berkudarat, tak ada awak nak beriradai, tak ada awak nak bersama, tak ada nak awak nak berbahasa, berkalam, berilmu, berayat. Maka kemudian disitulah adanya Allah. Di awak ni tak ada awak ko dari ketiadaan awak tadi. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alai, katakan berikutnya, qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Berikutnya, katakanlah wahai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti ahwamu, hawa nafsumu, keinginanmu untuk pada menyembah yang selain Allah. Kalau aku sembah, maka aku akan tersesat. Jadi ba'ajolah negosiasi, ba'aja pun lobi-lobi untuk menjinaan Nabi Muhammad. Tak kau jelah wahai Muhammad, terganggu lo stabilitas sosial di Makkah lo. Kini ko bara katuju engkau piti. Nang keinginan engkau, ko penyuromah engkau sana katuju engkau. Ko pangkean katuju engkau. Jangan sampai lo beko tagaduh lo kami di siko. Aku keinginan kami pinta boleh kandak berlaku ne. Dijawab, aku tidak akan mengikuti keinginanmu, apapun tawaran-tawaranmu supaya aku meninggalkan berdakwah menyembah Allah. Kalau itu yang aku kerjakan berarti sasemu. Aku tidak akan mau mengikuti keinginanmu yang salah. Apapun yang kamu paksa, nyawa, harta, semuanya akan kukorbankan. Jadi memang Nabi Muhammad menjaga, kemudian memelihara dari kejernihan dan kebersihan tauhid beliau. Jadi tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Kalau soal yang namanya keyakinan, soal iman, tidak ada nego-nego. Aku tidak akan mengikuti keinginanmu, tawaranmu, walaupun semuanya menggoda secara manusiawi, tetapi aku tidak akan ikuti hal demikian. Sebab kalau itu diikuti, aku menjadi tersesat. Wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku tersesat berarti aku bukan bahagian orang yang mendapat hidayah. Kalau lah ada tercemar, lah ada ternoda, lah waktu pernah akan menjadi buah bibi ada orang. Oh, sianu itu pernah dulu mah kawan ampu ambor lu mah. Itu kawanan ambor lu tuh. Sama-sama menyembah patung kami dulu mah. Kan nanawa awak takahwa aku kan banyak di sebaco orang dekat itu. Nabi Muhammad tidak ada punya riwayat itu, tidak ada orang membaca testimoni dari kawannya. Tidak ada nak berkaitan dengan hal-hal yang salah. Kalau awak kan masih banyak baca itu kawannya sedia. Oh sianu tu sama makan jambu rumah anu sianu tu mate. Terus sama manjat jambu kami di rumah. Oh sianu tu jo malam-malam tabu bang tu sarang tagak bakui sarang tagak. Nah itu contoh. Berarti kalau nanawa banyak masalah lu awak yang banyak yang salah.
Ada tanya ke kawannya, ini cara mencarian itu kan tanya ke kawan sama gandangnya. Kemudian ke orang terdekatnya, ke keluarga banyak catatan-catatan kesalahan. Nabi Muhammad sajak beliau kete kasih aja ditanyuan, ndak ada noda-noda hitam itu. Nggak ada catatan-catatan jelek, rekam jejak gitu orang kini. Rekam jejak itu adalah rekam jejak yang barasia. Kalau jejak digital nggak ada lo nan buruh. Makanya disebutkan, sampaikan kepada umat. Pertama, penegasan Nabi Muhammad tidak punya pengalaman, tidak punya sejarah, dan tidak punya pernah catatan menyembah selain dari menyembah Allah. Padahal kan beliau zamannya dulu takak Tuhan, pakak tu zamannya, tapi ternyata lah tak jago. Nah dulu coba mengkelereng, melelai. Oh jakene lah do takawa kene lu ado di dake Kuantaran Dam, ado nonton band lu band Kamal, kecikan ado sekali rumah, ado band Mandala. Nabi Muhammad nak punya riwayat nanti tak tu dok. Kalau ado nan diajak kawan semua kadang nanti katanya lalu lah, kalau yo tertidur kalau ndak do yang punya pengalaman mereka. Allah tak kata matunya lang lagi. Nah jadi itu kelebihan keutamaan Nabi Muhammad. Apalagi kalau mengikuti tawaran-tawaran iming-iming dari orang lain, konsisten saja kayaknya. Lah istiqomah. Bahwa kadang-kadang lagi tekan dia orang, lah dia nu agak kanbu juga. Itu balai perbuatan yang nyuruh di dia wane, anu lo keluarga awak beko anu, yalah balai masih ada mengalah-alah. Nabi Muhammad tidak ada mengikuti hawa kau kau keinginan, tak ada mengikuti keinginan tawaran-tawaran dari pihak-pihak luar untuk melemahkan semangat juang, semangat dakwah Rasulullah. Karena akibatnya adalah kalau punya takatut, berarti itulah terjerumus di dalam kesesatan. Merinding belum kedua mendengar, membayangkan betapa istiqomahnya beliau. Kalau betul bahwa ma ana minal muhtadin, sampai dia Nabi kok ini takatu ambo, berarti ambo bukan orang yang mendapatkan hidayah. Jadi mangkwe kalau kece nak kadidanga tu yo mama ndak do pernah catatan jelek. Itulah kemuliaan dan keutamaan Rasulullah SAW. Nah, itulah kira gambaran kesimpulannya adalah ada perintah dari Allah kepada Rasulullah. Jadi orang kini menegaskan tentang positioning. Apa itu posisi Nabi Muhammad di dalam pengalaman perjalanan sejarah hidup beliau dalam praktek-praktek ibadah. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah selain dari Allah. Walaupun dulu-dulu itu kebiasaan nenek moyangnya menyembah patung dan tidak mau berkompromi dan tidak mau mengikuti keinginan-keinginan dari pihak luar untuk melemahkan perjuangan beliau. Karena dalam asumsinya kalau itu dilakukan agak tagigi lidah pengecil. Dek karena pernah melakukan kesalahan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.